Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sirri hayatil wujud wa sababil a'zamil mawjud, wa tuthabbituna fi qalbil iman wa tuhaffiduna al-Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa taftahu li biha nural jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati la yanalu ahdidz zalimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Ardaniyah Kota Serang Banten, semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Sobat Ramaloka 96,5 FM di mana saja berada, yang setia selalu mengikuti tafsir Ramadan ngabuburit bersama radio Ramaloka 96,5 FM. Para pemirsa, hadirin Bapak dan Ibu yang semoga kesemuaannya dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak henti-henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas besar limpahan rahmat, karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala, dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala siang hari melaksanakan ibadah puasa, di malam hari qiyamul lail melaksanakan sholat sunat tarawih, berupaya kita menahan diri, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya kita menahan diri, terus kita menjadi manusia yang sempurna, sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
berupaya kita menahan diri sehingga kita menjadi tergolong minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian diri kita selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, utamanya di dalam bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah puasa, dengan mengabdikan diri kita. Semoga kita menjadi hamba yang mulia, dibalas sebagai amal ibadah, ditempatkan nanti dalam ridho dan kasih sayangnya, ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak lain tidak bukan, tidak henti di dalam mulut kita, di dalam hati kita, di dalam amal perbuatan kita, kita selalu ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku dan sholatku, hidupku dan matiku hanya satu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para santri Ardania, sobat Ramaloka, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang ada di alam dunia ini dengan dua golongan. Pertama, makhluk yang diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafakha fihi min ruhih, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, dihembuskan roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan di alam dunia ini makhluk tetapi tidak bernyawa. Bagaimana dalam bentuk makhluk yang tidak bernyawa? Seperti halnya makhluk yang tidak bergerak, pohon-pohonan, gunung, batu-batuan, semua itu adalah makhluk. Namun pergerakannya seperti halnya beda dengan makhluk yang bernyawa. Yang kedua, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk yang bernyawa. Adapun makhluk yang bernyawa ini dibagi dengan 4 golongan. Dibagi berapa? Jadi makhluk yang bernyawa dibagi dengan 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan iblis. Iblis siapa? Iblis. Iblis itu punya keturunan. Apa keturunannya? Ya, jin. Ada pula setan. Itu keturunan dari bangsa iblis. Golongan yang kedua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernyawa, yang bernama hewan. Siapa? Hewan. Hewan. Golongan yang ketiga yang bernama manusia. Siapa golongan yang ketiga? Manusia. Apa perbedaan antara iblis, hewan, dan manusia? Kalau iblis masih ada satu golongan lagi. Siapa? Malaikat. Tadi jadi 4 golongan. Jadi masih satu golongan lagi malaikat. Apa di antara 4 golongan ini? Iblis, hewan, malaikat
dan manusia. Perbedaan di antara 4 golongan ini, hadirin Bapak Ibu sobat Ramaloka, para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang namanya iblis punya keturunan ya namanya jin, keturunan lagi setan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kepada iblis ini memberikan syahwat, memberikan akal, tapi kagak ada benernya. Jadi dia diberikan akal, diberikan syahwat, tapi nggak ada benernya. Kalaulah memang nggak ada benernya, berarti salah terus. Jadi kagak ada benernya. Jadi kalau nggak ada benernya, berarti salah terus. Jadi kalau ada yang selalu salah terus, nah itu berarti golongannya adalah golongan iblis. Yang kedua, golongan hewan. Bagaimana yang diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala golongan hewan? Dia hidup, punya roh, tapi tidak punya akal. Yang ada hanya hawa nafsu aja. Jadi berjalannya hanya sebatas hawa nafsu. Gerakan kehidupannya hanya sebatas hawa nafsu. Tidak pernah berpikir dengan akal benar apa salah. Jadi kalau ada yang bergerak tanpa berpikir hanya sebatas hawa nafsu, itu namanya hewan. Golongan yang ketiga adalah golongan malaikat. Apa golongan malaikat? Allah Subhanahu wa taala memberikan akal, begitu pula dia selalu ada dalam kebenaran. Selalu ada dalam kebenaran. Tidak ada salahnya. Berarti lawan dari iblis. Kalau iblis kagak ada benernya, salah terus. Tapi kalau malaikat kagak ada salahnya, bener terus. Di antara semua 3 golongan ini, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada makhluk yang keempat yang bernama manusia. Kalau makhluk manusia Allah berikan akal, Allah berikan syahwat, Allah berikan hati nurani, mungkin benar, mungkin salah. Artinya apa? Berarti posisi yang namanya makhluk manusia bisa ada posisi pada iblis, bisa ada posisi pada hewan, bisa ada posisinya adalah pada malaikat. Berarti manusia ada pada golongan yang menentukan. Jelas? Siapa yang menentukan posisinya? Apa bisa jadi setan? Atau pula bisa jadi malaikat, atau pula bisa jadi hewan. Yang menentukan bukan orang lain, yang menentukan bukan siapa mereka, tetapi yang menentukan bagaimana posisi manusia, itu adalah pribadi manusia itu sendiri. Kenapa yang menentukan pribadi manusia itu sendiri? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan keagungan, memberikan fadl, kelebihan, memberikan kesempurnaan yang tidak ada pada yang lain, adalah al-aqlu bil fikri, akal untuk digunakan berpikir. Subhanallah. Maka dalam istilah ilmu mantik disebut al-insan hayawan.
Manusia itu adalah hewan, wa hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir. Jadi keagungan, kemuliaan di antara sekian makhluk itu hanyalah manusia, dan manusia diberikan kemuliaannya adalah akal yang digunakan untuk berpikir. Apabila manusia itu sendiri mendiamkan pemikirannya dan tidak berjalan dalam putaran pemikirannya, ada dalam kesalahan, terus hanya sebatas menggunakannya adalah nafsu dan nafsu, berarti manusia itu ada sama dengan hewan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan innahum kal an'am bal hum adall. Itu yang namanya manusia. Mereka yang tidak menggunakan akal pikirannya sama halnya adalah binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Manusia punya akal pikiran, tapi selalu condong pada kesalahan. Saat memutuskan ada dalam kesalahan. Saat berpikir hanya sebatas kesesatan dan kesalahan, berarti manusia itu ada dalam posisinya adalah posisi setan. Tidak pernah ada benarnya. Manusia selalu ada dalam kebenaran, berusaha untuk benar, berpikir benar, keputusannya pun benar, dan selalu ada dalam kebenaran. Berarti manusia ada posisinya adalah pada malaikat. Berarti bagaimana posisi umat manusia? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesemuaannya itu ada pada bagai manusia. Bagaimana cara menggunakan, bagaimana posisi umat manusia itu adalah akal pikiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl dengan akal pikiran. Apabila manusia menggunakan akal pikirannya, maka natijah umat manusia itu sendiri menjadi sempurna. Tapi sebaliknya, kalaulah manusia tidak menggunakan akal pikirannya, hidup bagaimana kata dirinya, keputusan bagaimana nafsunya, semua bagaimana pribadinya, jelas manusia itu ada dalam kesesatan. Selamat atau tidak, dan manusia bahagia atau pula tidak, posisinya menang atau pula kalah, tinggal kita bagaimana berpikir. Kalau seandainya kita berpikir terus selalu ada di jalan Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Tapi seandainya manusia selalu berpikirnya adalah negatif, tidak pernah berpikir kebenaran, kebenaran dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dalam hak Allah Subhanahu wa taala, berarti manusia itu ada dalam kehancuran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun. Ada 3 hal muhlikatun yang membuat celaka umat manusia, wa salasun munjiyatun, dan ada 3 hal, dan 3 hal ini membuat selamat golongan umat manusia. Apa 3 hal yang membuat selamat, dan apa 3 hal yang membuat celaka golongan umat manusia? Fa amma salasun muhlikatun, maka adapun 3 golongan umat manusia yang membuat celaka, fasyuhun, orang yang bakhil, pelit, muta'un, orang yang selalu ada pada kekuasaan, ada senangnya hobi pada kekuasaan. Wa huwa mutba'un,
dan ia lebih bangga kepada kebakhilan, bangga pada kekuasaan, mengikuti kebakhilan dan kekuasaan. Wa i'malul mar'i binafsihi, dan orang yang membanggakan dirinya sendiri. 3 golongan yang membuat rusak manusia. Wa salasun munjiyatun, dan 3 golongan yang membuat selamat. Khasyatullah fi syirri wal alaniyah, golongan yang pertama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi syirri wal alaniyah, dalam waktu rahasia dan dalam waktu terang-terangan, dalam waktu menyendiri atau dalam waktu keramaian. Wal qasdu fil faqri wal ghina, dan ada dalam keseimbangan fil faqri wal ghina, dalam kefakiran, wal ghina, dan kaya. Wal adlu fil ghadabi war ridha, dan golongan yang ketiga selalu adil dalam suka atau pula duka, dalam keadaan marah atau pula dalam keadaan senang. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sobat Ramaloka yang semoga dalam rahmat Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah diuraikan tadi 3 golongan yang membuat kehancuran umat manusia. Di antara 3 golongan yang membuat hancurnya umat manusia, salasun muhlikatun, 3 golongan yang membuat hancurnya umat manusia. Fasyuhud, orang yang selalu berbuat bakhil. Apa di antara golongan orang yang bakhil? Santri tahu nggak bakhil? Tahu. Apa bakhil? Pelit. Apa pelit? Nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih. Apalagi selain nggak mau ngasih? Nggak mau memberi. Iya. Jadi ada yang namanya bakhil, ada yang namanya pelit. Kalau yang namanya pelit masih mending daripada bakhil. Kalau yang namanya pelit, dia masih menahan diri, memakan, dinikmati oleh diri sendiri, tapi tidak mau diberikan kepada orang lain. Jadi menikmati untuk dirinya sendiri, tapi tidak mau ngasih kepada orang lain. Itu namanya pelit. Tapi kalau yang namanya bakhil itu pelitnya pelit. Apa namanya? Pelit melitet dia. Betul. Pelitnya pelit. Jadi pelit melitet. Artinya apa? Berarti orang bakhil itu pelitnya pelit melitet. Jangankan dia tidak mau ngasih kepada orang lain, sampai kepada dirinya pun dia masih menganiaya, tidak mau berbagi pada dirinya sendiri. Yang ada hanya menumpuk-numpuk, bangga menumpuk-numpuk, hanya dia bangga dengan dibanggakan, menumpuk-numpuk untuk dirinya sendiri. Itu yang namanya bakhil. Ternyata hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya bakhil merusak orang lain dan merusak diri sendiri. Pertama, bakhil merusak orang lain. Faktor bakhil, ini faktor bakhil. Tidak mau dimakan orang lain yang harusnya dinikmati orang lain secara bersama, akibatnya semua ditimbun.
Kenapa sekarang ini kalau kita perhatikan semua serba mahal? Apakah memang barangnya tidak ada? Oh, barang di mana-mana banyak. Yang kita harapkan karena memang sirkulasi sosial dan perputaran ekonomi yang namanya barang pasti banyak. Apalagi ngomongin masalah minyak goreng. Minyak goreng, Indonesia ini negara terbesar di dunia menanam sawit. Jadi Indonesia ini negara terbesar menanam sawit. Produksi minyak goreng paling besar. Tapi toh apa permasalahannya? Di negara kita adalah produksi minyak goreng paling besar, kelapa sawit paling luas, paling besar di dunia, tapi minyak goreng paling mahal di dunia. Permasalahannya adalah fasyuhun. Jadi bakhil, pelit, melitet yang ujungnya adalah ditimbun. Kalaulah memang itu ditimbun, akibatnya membuat celaka orang lain. Kalau sudah membuat celaka orang lain, yang terjadi adalah kerusakan. Oh, kerusakan kepada dirinya, kerusakan kepada masyarakat, lebih luas lagi kerusakan kepada masyarakat secara nasional. Penyebab utamanya adalah bakhil. Jelas? Nah, pada diri sendiri punya baju, kan baju harusnya dipakai. Ini mah baju sudah 1 tahun cuma disimpan terus dalam lemari. Padahal bajunya baju siapa? Ya baju dirinya sendiri, tapi disimpan terus di dalam lemari. Apa alasannya? Katanya sayang. Itu namanya bakhil. Punya makanan. Harusnya kalau kita punya makanan, kita tengok dulu tetangga kiri, tetangga kanan. Kalau di rumah kita bau duren, tetangga kita harus kasih. Kalau kita di rumah kita bau gorengan, ya berarti tetangga kita harus kasih. Ini mah semua makanan ditaruh. Makanan ditaruh. Dapat makanan ditaruh, punya makanan ditaruh, dikasihin ke orang lain. Kagak. Dimakan sendiri. Enggak. Ujungnya basi, jamuran, mubadir enggak? Itu namanya bakhil. Ujungnya membuat rusak kepada orang lain, mubadir kepada makanannya, dan rusak kepada dirinya sendiri. Tuh. Jelas? Jelas. Dia pikir, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bakhil itu dia pikir membuat kaya. Dia pikir orang bakhil itu membuat terus berlipat ganda kekayaannya. Dia pikir orang bakhil itu dia akan menjadi berubah hidupnya menjadi kaya raya. Padahal orang bakhil, yang pertama orang bakhil dibenci sesama umat manusia. Betul? Tuh, ingatin tuh. Jadi orang bakhil dibenci sesama umat manusia. Di saat kita bercerita bagaimana di antara seseorang, pasti seseorang itu akan diingat bagaimana kebaikannya, seseorang akan diingat bagaimana jasanya, tapi yang ada hanya nyinyir, omong gede, sombong, takabur. Yang dibanggain hanya kepemilikannya, tapi kenyataannya tidak ada, sosialnya pun tidak ada. Apa yang ia sumbangkan berikan itu pun tidak ada. Itu namanya bakhil. Kira-kira kita benci apa kagak? Benci apa kagak? Benci apa kagak? Itu orang bakhil, dibenci sesama umat manusia. Bukan hanya dibenci sama umat manusia, dijauhi. Ngomong
kita butuh bantuan, ingat kepada kebaikannya. Apa kita berkata, ngapain harus ngebantu? Orang dia saja bakhil, ngapain harus ngebantu? Jangankan kita pengen membantu orang bakhil, ingatnya pun sudah muak. Betul? Tuh dengerin tuh orang bakhil. Yang paling lucu di antara yang bakhil itu adalah pemerintah. Tuh, kalau memang masyarakat kecil bakhil, ya mungkin wajar karena dapat capek, dapat letih. Tapi yang namanya pemerintah, uang sana sini, dan untuk kesejahteraan masyarakat, harus nyadar bagaimana saudara-saudariku di saat ini banyak yang kelaparan, banyak yang tidak makan, banyak pula di pinggir jalan sekarang ini minta-minta jadi pengemis. Banyak di antara saudara-saudara kita, mereka mengambil rongsokan hanya untuk sesuap nasi. Begitu pula banyak di antara saudara-saudara kita menjadi janda miskin, menjadi duda miskin. Betapa sulit bagaimana memenuhi kehidupan. Banyak di antara saudara-saudara kita ini menjadi sampah masyarakat. Bukan hanya jadi sampah masyarakat, dijauhi oleh masyarakat karena faktor gangguan jiwa. Siapa yang bertugas? Siapa yang berkewajiban? Itu adalah pemerintah. Kalau kita punya daya upaya, tidak punya daya upaya. Tapi kalau pemerintah punya segalanya, punya kekuasaan, punya anggaran, maka nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka pemerintah yang pelit. Siapa? Pemerintah yang pelit. Malah sebaliknya, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka itu menjabat sebagai pemerintah, dia datang ke masyarakat, datang ke rakyat cilik, berkata wong cilik. Datang kepada orang yang tidak mampu, dia berkata bagianku. Orang yang tidak kenal pun dia panggil itu adalah saudaraku. Begitu jadi lupa. Betul. Begitu jadi lupa. Yang ada bukan berpikir bagaimana kesejahteraan masyarakat, peduli kepada rakyat, bukan bagaimana memikirkan masyarakat atau pula peduli kepada rakyat. Yang ada hanya mengumpulkan harta dengan korupsi sebesar-besarnya, dan dia berpikir dengan korupsi itu dia akan menjadi orang kaya. Tuh, dia pikir dengan korupsi akan jadi orang, dia pikir dengan korupsi jadi orang kaya. Yang korupsi pemerintah, berkuasa, semua yang duduk di negara. Yang korupsi sebesar apapun, sebanyak apapun, harta yang dikumpulkan itu adalah uang korupsi. Kita lihat masyarakat kita sekarang ini, kehilangan lapangan kerja, hidup menderita. Banyak sekali yang setiap hari memikirkan untuk makan, hari ini dapat, besok pun sudah tidak ada. Sementara pemerintah, mereka diantaranya oknum bersenang-senang mengumpulkan harta. Apa yang ia dapat? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bagi mereka yang korupsi, menuntut harta,
Bukan hanya dia bagian orang yang mencuri, tetapi sebaliknya mereka itu adalah tergolong dengan orang-orang bakhil. Dia pikir dengan bakhil tidak pernah bersedekah, tidak pernah simpati, tidak pernah memberi kepada orang lain, tidak pernah ada silih kasih kepada orang lain. Dia pikir dengan bakhil menumpuk-numpuk harta menjadi orang kaya. Tetapi sebaliknya, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah. Janganlah engkau mengira, wahai orang-orang yang bakhil, yang selalu menumpuk-numpuk harta, alladzina yabkhaluna bima atahumullah, mereka orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tidak nyadar semua apa yang terjadi dalam diri kita dan semua apa yang kita miliki dalam pribadi kita itu adalah bima atahumullah. Semuanya adalah pemberian Allah, diberi bima ata. Nah, adapun kalimat ata ini, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya ata itu diberi. Kalaulah memang diberi, itu satu waktu pasti akan diambil, hanya sebatas pemberian. Nanti itu akan diambil oleh miliknya. Tuh, dengerin nih koruptor, dengerin nih yang bakhil. Bima atahumullah, ya, didatangkan, diberi kepada mereka umat manusia, termasuk mereka-mereka yang korupsi, yang bakhil. Setiap pemberian itu semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang kita miliki kehidupan di alam dunia ini, bima atahumullah, semuanya tidak ada yang abadi dan semuanya akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan wajah kita ganteng. Ya, betul, itu pemberian. Saat ini wajah kita ganteng, nanti di usia 55-60 tahun kita akan tua. Betul? Allah Subhanahu wa taala ngasih kita cantik, ngasih ukhti betul, sekarang cantik. Oh, jalannya langgak lenggok, ngaca 10 kali dalam sehari. Betul, cantik juga hari ini, tapi nanti usia 50-60 menjadi tua. Allah Subhanahu wa taala ngasih jabatan. Kenapa kita harus bangga dengan jabatan? Kenapa kita harus sombong dengan jabatan? Orang yang bangga dengan jabatan, orang yang sombong dengan jabatan itu sebatas pemberian Allah. Satu waktu jabatan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Yang pasti jabatan tidak abadi. Hei para jenderal, yang bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Hei para PNS, yang eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dengan kedudukan kepala bidang, kepala bagian, kepala dinas. Jangan sombong. Dalam hitungan jam, dalam hitungan minggu, dalam hitungan bulan, dalam hitungan tahun akan dialihkan, bahkan akan diberhentikan, bahkan akan digeser, bahkan jabatan akan dipensiunkan. Betul? Sekarang yang kita punya harta, bangga dengan harta. Dia pikir harta segalanya, harta membuat bahagia. Banyak orang yang punya harta jadi bingung. Banyak orang punya harta jadi bengong. Banyak orang yang punya harta malah bikin acak-acakan. Dia pikir punya harta dengan segalanya, bisa segalanya. Ternyata hidupnya jadi hancur karena punya harta.
ternyata harta itu akan diambil oleh Allah dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta titipan Allah. Jelas? Jelas. Itulah yang dimaksud bima atahumullah. Orang-orang yang bakhil dia berpikir dengan bakhil menjadi kaya raya, dengan bakhil adalah segalanya, dengan bakhil itu adalah bisa menjadi segalanya. Padahal yang namanya harta semua yang kita miliki, yang kita sandang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu dia tidak punya apa-apa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu merupakan dia berpikir lebih segalanya. Bima atahumullah min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Orang bakhil dengan menumpuk-numpuk harta, orang korupsi dengan mengambil harta milik orang lain dengan sebanyak-banyaknya, dia pikir itu adalah merupakan satu keagungan kemuliaan yang akan menjadi segalanya menjadi besar. Tapi malah sebaliknya menjadi rusak. Bukan hanya menjadi rusak, sayutawwaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat harta yang ia tumpuk-tumpuk itu akan dikalungkan dan akan memberatkan di yaumul hisab. Na'udzubillah. Berarti yang pertama yang membuat rusak kehidupan manusia adalah mereka yang bakhil. Dengan melaksanakan ibadah puasa sebagai tuntunan kita dalam melakukan amal ibadah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari sifat bakhil. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa. Mari sama-sama kita berdoa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.